ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Kami jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh hati. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu.
kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk menaikkan korban syukur kami Tuhan Yesus. Layakan setiap kami Tuhan Yesus, para pelayan mimbar, para tim multimedia Tuhan Yesus. Juga Pak Nur yang akan membawa firman nantinya, memberitakan kabar sukacita bagi setiap kami. Kolawat juga para jemaat yang datang di tempat ini Tuhan Yesus. Juga yang mengikuti siaran secara live streaming Tuhan Yesus. Engkau lawat satu persatu Tuhan Yesus. Kami rindu saat mereka datang, saat mereka mengikuti ibadah. Dengan pergumulan, dengan sakit penyakit. Mereka akan menemukan jawaban, ada kabar baik, ada harapan baru di dalam hidup mereka. Kami serahkan ibadah Minggu sore 1 jam ke depan ke dalam tangan kasih-Mu saja. Layakan setiap kami Tuhan Yesus. Biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan di tempat ini. Bukan karena kuat hebat kami. Haleluya. Amin. Ada sukacita? Amin. Marilah setiap kita menaikkan pujian lebih lagi kepada Tuhan. Sukacita penuaian.
Boleh kasih senyuman dong ke sebelah kanan atau sebelah kirinya atau belakangnya. Kasih senyuman. Tuhan Yesus baik. Amin. Apapun yang sekarang Bapak Ibu Saudara hadapi, yakin dan percaya, tetaplah bersukacita. Amin. Oke. Siap bergoyang ya. Oke. Tertawa. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah,
tetap bersukacita ya. Saatnya bagi setiap kita mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya akan bacakan ayat yang mendukungnya dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Beri yang terbaik buat Tuhan. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Ia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaib kuasa dalam nama Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu saat hari ini dalam hidup kami. Terima kasih buat kesempatan hari ini Tuhan, izinkan kami untuk datang kembali untuk memuji Tuhan, untuk menyenangkan nama-Mu ya Tuhan. Juga hari ini kami sudah memberikan sebagian dari persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati, berapapun yang kami beri kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang membalas berlipat kali ganda kepada kami sesuai dengan janji firman-Mu. Untuk kelanjutan ibadah kami hari ini ya Tuhan, kami mau taruh sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah setiap kami yang hadir diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati apapun yang Bapak Ibu Saudara kerjakan. Bisnis, pekerjaan, studi, semuanya dibuatnya berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saatnya bagi setiap kita mempersiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Apapun yang saat ini Bapak Ibu Saudara hadapi, biarlah hanya Tuhan saja yang menjadi andalan kita. Satu-satunya
jawaban bagi setiap pergumulan kita saat ini. Haleluya Yesus. Kasih Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, marilah siap kita mengangkat tangan. Marilah kita mengandalkan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya jawaban bagi setiap pergumulan kita. Takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Jemaat saja menaikkannya. Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang bersamamu Tuhan Yesus. Sekarang ku oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya.
kasih jemaat saja sekali. Bapa yang di sorga, Bapa yang begitu mengasihi kami sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menjadi juru selamat penebus dosa kami. Engkau Yesus yang adalah juru selamat kami mencintai Engkau dan sekali kami cinta Engkau selamanya akan mencintaimu ya Tuhan. Karena Engkau lebih dahulu mengasihi kami. Bapak terima kasih atas kesempatan di mana kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu, di dalam sembah puji kami bagi-Mu. Dan lebih daripada itu, kami diberi kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari sabda Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Kudus menguasai hati kami, pikiran kami, perasaan kami. Sehingga pikiran kami menjadi tajam untuk bisa menangkap kebenaran firman-Mu. Hati kami menjadi subur untuk bisa menerima benih-benih kebenaran itu. Dan kebenaran itu bertumbuh, mewarnai hidup kami, mewarnai kepengiringan kami kepadamu, bahkan mewarnai pelayanan kami. Terima kasih Bapa di surga, itu sebabnya kami serahkan pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Empunya firman itu sendiri. Haleluya, amin. Silahkan duduk. Selamat sore dan shalom. Shalom. Ya puji Tuhan, hari ini bertemu kembali saat 2 minggu di Manado dengan teman-teman mahasiswa tim mission trip yang ada di Manado maupun Lamongan dan Bitung. Teman-teman semua naik timbangannya. Saya enggak terlalu naik, tapi naik atau enggak tahu. Dan puji Tuhan karena saya selama di sana bisa menyampaikan firman Tuhan, bisa menyampaikan berbagai hal di sana, saya banyak belajar dari sana. Dan itu akan memberkati kehidupan kita, memberkati pelayanan kita.
Dan hari ini sebenarnya teks firman Tuhan sudah mulai di Ibrani pasal 11 tentang iman, tetapi dalam perjalanan pelayanan dan saya renungkan, saya mencoba melihat dasarnya dulu dari pasal 10, dan itu sebabnya hari ini saya memulai di teks Ibrani dan saya mulai dari pasal 10 bagian akhir yang saya beri judul Iman yang Hidup Menyongsong Kemenangan Yesus. Jadi disingkat iman yang hidup menyongsong Yesus, tentunya yang menang. Mari kita lihat Ibrani pasal yang ke-10. Saya hanya ambil ayat 38 dan 39. Ya, saya akan baca, saudara perhatikan di situ. Ibrani pasal 10 ayat 38 dan 39. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Saya ulang ya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku, Tuhan, tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup, tentunya hidup yang kekal. Kalau kita lihat teks ini, sebenarnya Paulus sedang menjelaskan kepada orang-orang Ibrani yang saat itu sedang ragu akan imannya. Orang-orang Ibrani sedang bimbang akan imannya kepada Tuhan, bahkan karena keraguan imannya, karena bimbang tentang imannya itu, dia mendekati seperti ada keinginan untuk mundur dari Tuhan. Nah, itu sebabnya Paulus menjelaskan kepada orang-orang Ibrani yang seperti itu, menjelaskannya bagaimana iman yang hidup itu bukan seperti itu. Nah, orang Ibrani di sini siapa? Sebenarnya ini boleh dikatakan Yahudi diaspora atau Yahudi yang sedang merantau, yang kala itu karena ini adalah orang Yahudi diaspora, tentunya tidak di tanah Kanaan, dia di tempat-tempat yang lain, dan mereka ini bukan hanya Yahudi tapi Kristen. Nah, coba bayangkan kalau orang Yahudi saja biasanya tidak disukai atau dibenci oleh bangsa-bangsa lain. Karena orang Yahudi kan merasa dia bangsa pilihan, sehingga bangsa-bangsa lain itu seperti nggak suka dengan itu, sehingga tidak disukai. Sebagai bangsa mereka tidak disukai. Sudah gitu mereka Kristen. Ya, jadi mereka seperti mendapat double ketidaksukaan yang ditujukan kepada mereka. Nah, itu sebabnya mereka, ya, jadi Yahudi sudah susah, jadi Kristen tambah susah lagi. Mereka meragukan imannya. Mereka seperti, apa benar iman saya ini? Dan dalam kondisi itu mereka diperhadapkan kepada dua pilihan, antara terus beriman atau dia putar balik haluan untuk mundur dari Tuhan. Mengapa? Ya itu tadi yang saya katakan, mereka mendapat double tantangan yang sangat berat. Dalam kondisi yang demikian mereka diperhadapkan kepada pilihan tetap Kristen, maka double tantangan itu mungkin akan berakhir. Keluar dari Kristen, maka masalah itu terkurangi. Ya, Yahudi memang
masih ada tantangan, tapi masih lebih baik daripada Yahudi dan Kristen. Itu tantangannya luar biasa susah, bisa dipikirkan, bisa dipahami, bisa dialami susah. Dan itu yang menyebabkan ini terus jadi Kristen atau tidak, ini terus ikut Tuhan atau tidak, ini terus menjadi orang percaya atau tidak, ini terus mengikut Yesus atau lebih baik putar balik, putar haluan dan meninggalkan Yesus. Itu kira-kira situasinya. Barangkali kita tidak menghadapi situasi yang seperti itu. Kita mungkin tidak menghadapi tantangan yang begitu berat seperti itu. Kita mungkin tidak menghadapi tantangan yang begitu sulit seperti orang Yahudi perantauan yang Kristen itu, yang dilawan oleh musuh-musuh. Bayangkan zaman Nazi pun kalau kita lihat sebelum Perang Dunia II, bahkan Perang Dunia I, yang namanya Yahudi itu mengalami penderitaan demi penderitaan. Mereka dibawa ke kamp konsentrasi, mereka dibawa kepada kerja paksa, mereka dianiaya demikian rupa oleh orang-orang Anglo-Saxon, orang-orang Jerman kala itu. Susah, sudah Yahudi, Kristen lebih susah lagi. Dan mereka terus jadi Kristen atau tidak? Terus jadi Kristen atau tidak? Nah, kita mungkin tidak seperti itu, tapi barangkali ada beberapa di antara saudara. Mungkin ada beberapa di antara kita ketika jadi Kristen menjadi sulit cari pekerjaan. Ketika jadi Kristen, ekonomi malah menjadi semakin sulit. Ini piye toh jadi Kristen kok malah susah? Cari pekerjaan susah. Ekonomi juga tidak naik-naik. Ini benar tidak saya jadi Kristen? Mungkin ada beberapa yang bertanya seperti itu. Atau mungkin ada ya orang-orang yang ya sudah jadi Kristen cari istri kok susah. Cari suami juga rumit, berbelit-belit dan sepertinya susah sekali. Benar enggak sih saya ini jadi Kristen di tengah-tengah mayoritas, saya minoritas sehingga susah cari istri, susah cari suami. Jadi yang mayoritas saja. Mungkin ada pergumulan di antara saudara yang seperti itu. Bahkan mungkin di sekitar kampus saja cari kos, kok di sini menerima kos hanya muslim saja. Wah, susah sekali cari kos saja susah. Ini benar enggak so iman saya? Ini benar enggak toh saya ikut Yesus? Ini benar enggak toh kekristenan? Kalau demikian, apakah saya harus undur aja dari Kristen? Apakah saya harus balik arah dan meninggalkan Tuhan? Apakah saya harus tidak ikut Tuhan lagi? Kira-kira itu yang menjadi pergumulan masalah yang dihadapi oleh orang-orang Kristen Yahudi di perantauan kala itu. Sehingga Paulus menasihati, mengingatkan bahwa orang yang memiliki iman yang hidup itu dia tidak akan undur. Orang yang memiliki iman yang hidup itu dia akan maju terus dengan ketekunan untuk menyongsong kemenangan Yesus. Perhatikan skema ini. Jadi kira-kira orang Ibrani di sini, orang Ibrani, orang Yahudi yang Kristen itu karena di perantauan dia menghadapi kesulitan yang luar biasa. Mengalami penderitaan yang tiada tara, yang susah dilukiskan dengan kata-kata, dimasukkan di kamp konsentrasi, dibunuh pelan-pelan, dimasukkan di dalam tempat-tempat kerja paksa yang akhirnya kehabisan tenaga dan mati. Susah sekali hidupnya. Bayangkan Yahudi, Kristen sangat susah. Sehingga ketika kesusahan yang begitu berat,
dia berpikir apakah terus mengikuti jalan salib, jalan Yesus Kristus itu, atau lebih baik balik dan mundur. Itu keadaannya, itu latar belakangnya. Apakah terus? Kalau terus ini susah, kalau terus ini sulit, kalau terus ini ada banyak tantangan, kalau terus ini ada banyak masalah, ada persoalan bertubi-tubi, persoalan ekonomi, persoalan sosial, persoalan politik, persoalan diri sendiri, begitu susah. Apakah lebih baik putar dan mundur? Kalau terus, Yesus senang. Dan kita menang bersama Yesus. Tapi kalau balik, Yesus susah. Dan jiwa kita juga susah. Yesus teriris-iris hatinya. Tapi kita juga mengalami begitu luka yang dalam. Karena kepengen lanjut tapi tidak berani. Dan akhirnya mundur. Susah sama sekali. Itu kira-kira persoalannya. Pertanyaan yang perlu kita renungkan. Anda sedang di mana? Apakah Anda sedang dalam pergumulan seperti itu dan meragukan iman saudara? Apakah saudara sedang ada di tempat di sini dan saudara sedang mempertanyakan iman saudara? Iman saya ini gimana sih, kok hidupnya seperti ini? Apakah saudara sedang mempertimbangkan, lebih baik enggak usah jadi Kristen aja dan kembali? Apakah posisi saudara di situ? Atau sebaliknya, saudara posisi di sini tapi saudara punya keyakinan saya akan terus. Apapun yang terjadi, saya tidak akan mundur. Saya akan terus. Tantangan yang besar boleh ada di hadapan saya, tapi saya akan maju. Apakah itu? Apakah saudara di sini dan sedang ingin mundur, ataukah saudara di sini dan ingin terus? Atau bahkan saudara sudah ada di sini sehingga tidak ada permasalahan. Baik ada tantangan, baik ada kesulitan, baik ada kemalasan, baik ada sakit penyakit, pokoknya sekali Yesus tetap Yesus. Apakah itu? Iman yang hidup menyongsong kemenangan Yesus. Ibrani 10 ayat 38, saya ulang lagi, di sini dikatakan tetapi orang-orangku yang benar, maksudnya orang yang benar milik Yesus, dia akan hidup oleh iman itu. Jadi hidup itu keluar dari iman itu. Dan apabila mengundurkan diri, ada banyak penjelasannya. Artinya apa? Paulus sedang menjelaskan kepada penerima surat bahwa iman yang hidup itu bukan hanya saya beriman sudah itu menyerah. Kalau ada persoalan, ada kesulitannya sudah menyerah. Bukan. Iman yang hidup itu dia tidak akan pernah mundur dari Yesus. Iman yang hidup itu dia sekalipun ada pressure, sekalipun ada tekanan, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada kesulitan, dia bukan hanya bertahan dan bertekun di dalam tekanan itu, bukan. Tapi dalam tekanan itu terus dia berjalan. Sekalipun jalannya tidak mulus, tapi dia tidak pernah mundur. Dan terus berjalan dan maju terus menyongsong Yesus. Penulis tahu bahwa tantangan yang dihadapi oleh orang-orang Yahudi, perantauan itu nyata dan tidak ringan. Penulis ngerti bahwa tantangan itu bukan halusinasi, bukan imajinasi, bukan persepsi, tapi tantangan itu real, nyata, berat, dan tidak ringan. Tetapi orang yang beriman hidup dan kehidupan itu keluar dari imannya. Orang yang hidup karena imannya itu, dia tidak akan mundur setapak pun. Dia tidak akan mundur selangkah pun, sebab dia tahu
Kalau mundur, jiwanya, hidupnya mendukakan hati Tuhan. Hidupnya melukai hati Tuhan. Hidupnya tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau hidup ini melukai hati Tuhan, tidak menyenangkan Tuhan, tentunya hidup kita juga luka, duka, dan tidak ada kesenangan, hanya kekecewaan. Kenapa saya mesti mundur? Tapi iman yang hidup juga tekun. Bukan hanya dia tidak mundur, tapi dia tekun. Walaupun jalannya tidak mulus, menyongsong kemenangan Yesus. Mungkin gambaran yang paling gampang, yang paling jelas dan sering digambarkan oleh penulis Ibrani tentang tekun di dalam jalan Tuhan itu adalah Yesus. Yesus itu tekun dan Yesus itu maju terus. Sekalipun menghadapi tantangan dari orang-orang Yahudi yang membencinya, tantangan dari orang-orang Romawi yang menghakiminya, konspirasi tingkat tinggi di antara mereka membuat Yesus harus digantung di salib. Bahkan Yesus harus menghadapi maut. Tapi coba perhatikan, sekalipun salib, sekalipun maut, ini tekanan yang begitu berat. Ini tantangan yang begitu sulit. Ini tantangan yang susah untuk bisa diterima dengan akal. Tapi perhatikan gambaran yang saya ambil di sini. Yesus ada tantangan salib. Dia tidak mundur dan melepaskan salib. Dia ada tantangan salib. Dia tidak berhenti hanya menahan tantangan itu. Tapi dia tekun dan terus maju. Terus maju sekalipun dia tahu bahwa akhirnya adalah kematian yang mengerikan, kematian yang menjijikkan, kematian hina dina, kematian di antara para penjahat. Tidak pernah ada orang Yahudi yang punya kerinduan nanti kalau mati disalib. Karena kematian disalib adalah kematian yang hina. Kematian hanya bagi penjahat kelas kakap. Tapi Yesus, dia orang benar, tapi dijadikan berdosa untuk menanggung dosa kita. Yesus, kalau saudara perhatikan, dia mulia, tapi dijadikan terhina dan hina dina. Dia berkuasa menjadi tak berdaya. Dia sang sumber hidup. Dia harus menelan maut. Wah, ini berat. Tapi lihat, Yesus tidak mundur. Lihat, Yesus tetap bertahan dalam derita itu. Dan dia bertekun dan maju terus. Dan akhirnya kita tahu kebangkitan, kenaikan yang menunjukkan bahwa Yesus tidak mundur, dia tekun dan terus maju terus. Sekalipun maut menghadangnya. Dan akhirnya dia mengalahkan maut dengan kebangkitannya. Akhirnya dia mengalahkan musuh-musuhnya dengan kenaikannya. Dia menjadi pribadi yang teramat sangat berkuasa, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi raja di atas segala raja, menjadi hakim di atas segala hakim. Dia mengalahkan, bukan hanya mengalahkan dosa, mengalahkan maut, mengalahkan semua musuh-musuhnya yang nanti kita akan bisa lihat ketika dia datang kembali, semua akan dikalahkan kemenangan Yesus. Kenapa? Dia tidak mundur, dia tekun,
dia maju terus sekalipun derita, maut menghadang, dia tekun dan akhirnya dia mengalahkan maut. Itu sebabnya dalam ilustrasi itu Paulus penulis Ibrani ingin berkata kepada jemaatnya, ingin berkata kepada orang-orang Ibrani yang tersebar, jangan mundur. Sekalipun tantangannya itu terlalu berat, maju terus. Kenapa? Yesus tidak mundur, Yesus terus bertekun, Yesus maju terus dan menang. Kalau kamu tidak mundur, kamu maju terus, kamu pun akan menyongsong kemenangan Yesus bagi diri saudara. Nanti di dalam pasal 11 dijelaskan tokoh-tokoh iman yang menang dalam menghadapi tantangan. Dan kali ini saya coba memberi contoh tokoh iman yang namanya Nuh, yang ditulis di dalam ayat 7 pasal 11 dikatakan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Jadi iman yang hidup tidak mundur, iman yang hidup terus bertekun dalam kesulitan, iman yang hidup terus maju menyongsong kemenangan Yesus Kristus. Lihat Nuh disuruh membuat bahtera. Dengan bahtera nanti keluargamu akan diselamatkan. Apakah dia cukup? Ya, terima kasih saya beriman. Nah, dia imannya yang hidup itu diwujud nyatakan dengan membuat bahtera. Sekalipun itu tantangan luar biasa. Bayangkan kala itu, kalau saudara perhatikan ketika Nuh membuat bahtera itu, dia di gunung. Ini Nuh mungkin gila, masa buat bahtera di gunung, mau di mana dia? Ini mungkin gila, jadi orang mengejek. Tapi iman yang hidup dia tidak mundur sekalipun diejek. Mungkin juga hujan belum pernah ada sederas yang dilukiskan oleh Tuhan ketika itu. Jadi hujan aja tidak seperti itu, masa sih nanti di sini akan ada banjir? Ini tidak mungkin. Secara akaliah mungkin dia juga berpikir, oh iya ya, apa saya gila? Tapi dia tetap bertekun untuk mengerjakan. Coba bayangkan, mungkin diri sendiri, mungkin bahkan tetangga-tetangga, orang banyak akan mentertawai dan mengejek. Ini sudah gila. Tapi iman yang hidup dia tidak akan berhenti. Apalagi mundur. Iman yang hidup dia akan terus bertekun mengerjakan. Sekalipun tidak ngerti ini saya kerjakan apa, tapi Tuhan berkata keluargamu akan selamat melalui bahtera itu. Dia tidak ngerti nanti kalau ada hujan dan seluruh bumi akan ditenggelamkan dengan air, tidak ngerti. Tapi yang jelas saya hanya disuruh membuat bahtera supaya keluargamu hidup. Dia terus bertekun. Bahkan mungkin itu juga habis tenaga, kurang tidur, semua digunakan untuk melakukan itu yang sepertinya sia-sia. Ditertawai orang, sia-sia. Tapi pada waktunya kita tahu akhirnya air bah tertumpah di bumi, semua ditenggelamkan, tidak ada yang hidup kecuali Nuh dan keluarganya. Oleh karena bahtera itu, itulah iman, itulah iman yang hidup. Dia tidak akan pernah mundur, dia tidak akan pernah
setapak pun mundur, apalagi berhenti dan kembali. Dia maju terus menyongsong sebuah kemenangan. Bayangkan seorang petani, taruhlah itu petani yang menanam anggur. Kalau ada seorang petani yang menanam anggur, pernahkah saudara berpikir ya sudah saya tanam, mau hidup mau mati ya terserah, buahnya mau jelek atau baik juga terserah, apa ada? Itu bukan petani yang baik. Gambaran iman ketika dia menanam anggur, dia punya proyeksi ke depan yang memang belum terlihat akan ada panen besar. Tapi bukan hanya itu, dia akan terus bertekun. Dia terus melakukan, sekalipun mungkin diejek, dia terus melakukan. Dia terus mengerjakan bagiannya dan nanti Tuhan yang akan mengerjakannya. Sehingga pohon anggur itu akan tumbuh, akan subur dan akan mengeluarkan buah yang enak, buah yang indah, buah yang harum, yang sedap dilihat tapi juga dirasa, menyenangkan. Kenapa? Karena imannya melakukan dengan penanaman pokok anggur itu. Kemudian hidupnya diberikan seluruhnya untuk itu. Dan nanti akan keluar buahnya. Itulah iman yang hidup. Dia tidak mundur, dia terus bertekun, maju menyongsong kemenangan Yesus. Pernahkah saudara berpikir orang tua yang memiliki anak, kemudian dia ya ini anak nyusahin aja, kedepannya seperti apa juga saya nggak tahu. Pernah ada pikir itu? Nggak ada. Nggak pernah ada. Mungkin saudara belum pernah punya anak sehingga tidak bisa membayangkan. Tapi kalau ada seorang bapak atau ibu ketika punya anak, ya mungkin kalau anak pertama, wah itu anak yang boleh dikatakan ya segala yang dia punyai untuk anak itu. Karena memang seperti ini surprise anak yang pertama. Dan yang anak kedua mungkin ya agak kendor mungkin. Apalagi anak yang ketiga, aduh ya biasa saja. Apalagi misalnya punya anak yang keempat, apalagi punya anak, mungkin semakin berkurang. Tapi semakin berkurang bagaimanapun tidak pernah ada seorang bapak dan ibu ketika punya anak, dia tidak pernah membayangkan atau mencita-citakan anaknya ke depan seperti apa. Terserah mau jelek, mau jadi pecandu, pengedar narkoba juga silahkan, mau jadi maling juga silahkan. Tidak pernah ada orang tua yang seperti itu. Dia pasti berpikir anak ini akan menjadi hebat di kemudian hari, paling tidak melebihi papa mamanya. Apakah hanya itu? Itu yang pertama, saya ingin anak saya seperti ini. Sesudah itu dia berupaya dengan segala jerih payahnya untuk mensupport anaknya, mulai dari sekolah, dari PAUD, dari TK, kemudian SD, kemudian SMP, kemudian SMA, kemudian perguruan tinggi, terus disupport, terus bekerja keras, membanting tulang siang, jadi malam-malam jadi siang, supaya anaknya bisa sukses. Dia tidak pernah undur setapak pun. Dia maju terus supaya di kemudian hari anaknya sukses. Orang yang beriman dengan iman yang hidup, dia tidak akan pernah mundur. Dia tidak akan pernah luntur. Dia akan terus bertekun. Dia akan maju terus menyongsong kemenangan yang Yesus sudah buktikan. Jadi kalau saudara adalah orang beriman dengan iman yang hidup, saudara hidup itu karena iman. Bukan karena melihat keadaan yang sulit, bukan karena melihat tantangan yang tidak pernah kunjung selesai, bukan melihat situasi yang sulit,
Tapi kalau toh situasi itu sulit, kalau toh tantangan itu real, kalau toh kesulitan itu tidak pernah berhenti, saudara, kalau saudara memiliki iman yang hidup, tidak akan mundur setapak pun. Saudara maju terus menyongsong kemenangan bersama Yesus. Sebagai penerapan, sebagai orang Kristen, hidup kita memang tidak ada masalah. Selalu ada masalah. Jadi nonsen kalau saudara berkata saya jadi orang Kristen sehingga tidak ada masalah. Masalah itu nyata. Dan masalah itu berat. Dan mungkin membuat kita tak berdaya. Tapi pesan firman Tuhan hari ini, jangan mundur kalau saudara menghadapi masalah. Jangan mundur kalau kesulitan itu ada. Jangan mundur kalau tantangan itu dihadapkan kepada saudara. Kenapa? Karena kalau mundur, bukan hanya Tuhan yang tidak senang, tapi nanti saudara juga tidak senang. Kenapa saya bisa mundur? Tapi maju terus. Karena kemenangan Yesus itu nyata. Dan kemenangan Yesus itu akan menjadi kemenangan saudara. Mungkin ekonomi sulit. Saya juga pernah mengalami seperti itu. Cari istri rumit, sakit penyakit melilit. Tak berkuasa bergerak. Sepertinya Tuhan tidak pernah menolong. Tapi jangan menyerah untuk kalah. Terus maju. Kalau imanmu adalah iman yang hidup, saudara tidak akan mundur dari Yesus. Kalau saudara iman yang hidup, saudara akan maju terus walau jalan tak mulus. Kalau saudara punya iman yang hidup, saudara akan terus bertekun sekalipun harus melawan arus. Menyongsong kemenangan Yesus dibutuhkan iman yang hidup. Iman yang hidup tidak akan mundur setapak pun. Iman yang hidup terus bertekun dan maju menyongsong kemenangan. Kiranya itu menjadi inspirasi bagi saudara untuk tidak ada pikiran atau keinginan untuk mundur dari Yesus. Tapi maju terus menyongsong kemenangan bersama Yesus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena hari ini kami diingatkan supaya kami sekali beriman kepada Yesus, kami memiliki iman yang hidup sehingga tidak mundur setapak pun. Kami akan terus bertekun sekalipun tekanan begitu kuat. Kami akan maju bersama Yesus sehingga kemenangan itu menjadi bagian hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih kiranya ini menjadi kekuatan bagi hidup kami dalam melayani Tuhan. Mari jemaat kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan sekali lagi tadi, sekali Yesus selamanya Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai
kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terus buka hatimu lebar-lebar dan terimalah berkat firman-Nya hari ini. Iman yang hidup tidak kenal undur. Iman yang hidup selalu bertekun dan maju terus menyongsong kemenangan bersama Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus selamanya. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, yaitu damai sejahtera, kuasa mujizat dan penyertaan-Nya menyertai saudara dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan memberkati supaya kamu menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat itu. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku
Silahkan duduk dan ambil waktu teduh dan mohon berkat dari Tuhan. Amin, waktu teduh selesai, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, selamat pulang, hati-hati di jalan.